Pada Perang Dunia III, pertikaian AS-Cina memanas di Laut Cina Selatan gara-gara kapal perang Amerika. Hubungan Amerika Serikat dan Cina kembali memanas, di mana bisa saja memicu pecahnya Perang Dunia III. Pertikaian antara AS dan Cina terjadi di Laut Cina Selatan baru-baru ini, setelah kapal perang AS melintas secara ilegal. Akibatnya, pemerintah Cina pun naik tensi dan memberikan ultimatum kepada AS atas pelanggaran kedaulatan negara mereka tersebut. Komando Teter Selatan Tentara Pembebasan Rakyat dari Cina mengklaim kapal perang USS Binvold telah berlayar di perairan teritorial Cina tanpa izin. Menurut mereka, kapal perang AS itu telah memasuki wilayah Laut Cina secara ilegal, sehingga kedaulatan negara mereka. Kapal perusak berpeluru kendali A kelas Arleigh-Burke USS Binvold itu memasuki perairan dekat Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan. Pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Cina sempat melacak kapal perang tersebut dengan mengikutinya dan telah memperingatkannya. Komando Teter Selatan Tentara Pembebasan Rakyat pun telah mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah AS. Bahkan pernyataan mereka itu bisa saja memicu terjadinya konflik lebih besar jika kedua negara terus bertahan dengan sikap masing-masing. Kami dengan sungguh-sungguh menuntut agar pihak AS segera memberhentikan tindakan provokatif seperti itu, kata Komando Teter Selatan Tentara Pembebasan Rakyat. Jika tidak, maka akan menanggung konsekuensi serius dari peristiwa yang tidak terduga. Demikian ultimatus dari Cina kepada AS. Namun, Angkatan Laut AS sendiri membantah kapal mereka, USS Binvold itu telah mendapatkan peringatan dari pasukan Cina. Meski begitu, mereka mengakui USS Binvold beroperasi di daerah tersebut dengan dalih komitmen Angkatan Laut AS mempertahankan kebebasan navigasi. Pernyataan Cina tentang misi ini salah, kata juru bicara Armada ke-7, Mark Langford. Armada ke-7 adalah bagian pasukan Pasifik Angkatan Laut AS. Menurutnya, USS Binvold melakukan operasi kebebasan navigasi sesuai dengan hukum internasional. Kapal perang itu pun kemudian terus melakukan operasi normal di perairan internasional dalam misi mereka tersebut. Dia mengklaim Angkatan Laut AS sering melakukan misi seperti itu di Laut Cina Selatan untuk mengawasi klaim teritorial Cina selama ini. AS membela hak setiap negara untuk terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan, ucap Mark Langford. Bahkan dia menegaskan bahwa ultimatum dari pemerintah Cina tidak akan membuat misi Angkatan Laut AS itu berhenti, seperti yang dilakukan USS Binvold minggu ini. Tidak ada yang dikatakan Cina yang akan menghalangi kami, ujarnya menambahkan. Sementara itu, selama ini Cina telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan Laut Cina Selatan. Perairan tersebut merupakan rute yang dilintasi oleh jalur pelayaran vital dan juga mengandung ladang gas dan tempat penangkapan ikan yang kaya. Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu dari banyak titik konflik dalam hubungan panas antara Cina dan AS. Pemerintah AS sendiri telah menolak klaim teritorial dari Cina yang mereka anggap melanggar hukum internasional. Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan tersebut, di mana Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina yang juga punya klaim sama. Cina yang sering mengganggu wilayah Indonesia di Natuna Utara mendapat sorotan keras Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa alias Sekjen PBB. Dilansir dari Zona Jakarta atau Pikiran Rakyat, Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan Cina harus patuh pada UNCLOS 1982 lantaran Natuna Utara merupakan wilayah Indonesia. Sebab jika Cina nekat mengklaim sebagian Natuna Utara dari Indonesia, maka Sekjen PBB bisa menjatuhkan sanksi ke Beijing. Karena diketahui bahwa klaim Nendesland Cina yang merengkuh hampir 80% perairan Asia Tenggara menyalahi UNCLOS. Namun, Cina tak peduli akan hal itu. Dengan kekuatan militernya yang naik pesat, Cina malah melakukan agresi maritim ke sejumlah perairan Asia Tenggara. Contoh saja Scarborough Shoal dan Kepulauan Paracel. Cina merebutnya dari Filipina dan Vietnam. Very Cross Reef juga mereka babat dijadikan pangkalan militer untuk kepentingannya menegakkan klaim Nendesland. Itu adalah wujud agresi maritim Cina ke perairan Asia Tenggara. Alasan Cina melakukan hal demikian berdasarkan faktor sejarah, ya pemerintah Cina menemukan peta wilayah kekuasaan zaman dinasti Ming yang sampai ke perairan Asia Tenggara. Jelas dasar sejarah tersebut tak bisa diterima karena dari masa lalu yang terlampau sangat lama. PBB menjelaskan bila hal itu tak relevan lagi di zaman modern ini setelah manusia saling memahami batas wilayah negara. Sebenarnya Indonesia sendiri tak ada urusan dengan klaim Nendesland Cina. Namun ketika mencomot sebagian ZEE Natuna Utara, maka Indonesia bereaksi. Apalagi Cina malah memprotes pengaburan minyak yang dilakukan Indonesia di Natuna. Apa pasal Cina memprotes hal itu? Karena Natuna milik Indonesia, jadi bebas mau diapakan saja di sana. Bahkan Amerika Serikat alias AS menyampaikan bahwa Washington akan mendukung usaha Indonesia mempertahankan Natuna Utara dari agresi maritim Cina.
Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, tegas state.gov. Gertakan demi gertakan Amerika Serikat kepada China sepanjang tahun 2019-2021 ini berupanya berimbas pada mental Beijing.